Telur yang aku erami selama 2,5 tahun akhirnya menetas. Tapi isinya ternyata zombie kecil setinggi 50 meter. Dan dia kaku, hanya bisa bernyanyi dan menari. Membuat seluruh teman sekelas tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak tahu kalau aku punya sistem evolusi tak terbatas. Dengan bantuan sistem, zombie kecil yang tadinya biasa saja ini ternyata bisa berevolusi tanpa batas. Ia bisa berevolusi hingga ke tingkat peliharaan roh mitos. Saat aku menekan tombol evolusi sistem, tiba-tiba energi hitam menyelimuti zombie kecil itu. Ukuran zombie kecil itu pun mulai membesar. Dengan cepat ia berubah menjadi wanita seksi berkaus kaki hitam dan kaki jenjang. Dan dalam proses evolusi, ia membangkitkan kecerdasan manusia. Aku juga menyadari kalau ia membangkitkan skill haus darah. Saat memberikan damage, ia juga bisa memulihkan HP-nya sendiri. Kemampuan menghisap darah yang luar biasa ini, ditambah dengan bakat pengurangan damage dan serangan yang kuat, membuatnya menjadi mesin pembunuh abadi. Sistem memberitahuku bahwa aku punya 2 poin bebas. Bisa digunakan untuk mempelajari skill rohku sendiri dan meningkatkan skill roh peliharaanku. Tapi saat ini sekolah hanya mengajarkan 3 skill roh. Rantai energi roh yang bisa menyegel energi roh para pembenci. Dan perisai energi roh untuk melindungi diri. Serta mata tembus pandang yang bisa melihat segalanya. Meningkatkan skill-skill ini membutuhkan banyak poin skill. Sedangkan untuk Sueyu, hanya butuh 1 poin bebas untuk mempelajari skill dan bakat baru. Dan skill serta bakat ini sangatlah luar biasa. Tanpa ragu, aku menggunakan semua poin bebas untuknya. Pertama, aku mengaktifkan bakat generasi super cepat. Membuatnya bisa sembuh seketika, berapapun lukanya. Ditambah dengan bakat haus darah dan pengurangan damage bawaannya. Sekarang sulit baginya untuk mati. Setelah itu, aku menggunakan poin bebas terakhir untuk mengaktifkan skillnya, darah menggila. Memungkinkannya mengorbankan HP untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara drastis. Setelah melakukan semua ini, aku termenung. Dengan penampilannya seperti ini, orang-orang mungkin akan salah mengira dia manusia. Bahkan kulitnya kenyal seperti manusia normal. Saat berikutnya, Sueyu bertanya dengan polos apa yang akan kulakukan. Aku baru ingat kalau dia sudah punya kecerdasan. Jadi aku segera mengalihkan pembicaraan. Dulu aku memanggilmu si hitam kecil. Bagaimana kalau mulai sekarang kupanggil Sueyu? Mendengar itu, dia mengedipkan matanya dengan patuh. Tanda setuju. Lalu aku membuka panel atributnya. Zombie mata biru, epic. Meskipun sistem telah menghilangkan batasan evolusinya, zombie mata abu-abu, langka. Levelnya masih di tingkat awal. Sementara peliharaan roh para pengendali roh lainnya sudah mencapai puncak tingkat 9. Agar Sueyu bisa terus berevolusi, kita harus berburu monster di alam liar. Jadi aku bergegas membawanya ke gerbang selatan kota Tianhui. Di perjalanan, supir berusaha keras mencegahku pergi ke sana. Karena dari seluruh wilayah luar kota Tianhui, monster di gerbang selatanlah yang paling ganas. Dan seringkali banyak monster tingkat tinggi yang mencoba menyerang kota. Tapi hanya di alam liar gerbang selatanlah aku bisa mendapatkan material evolusi Sueyu. Jadi aku memutuskan untuk mengambil risiko. Tak lama kemudian, aku dan Sueyu tiba di tujuan, Bukit Tulang. Di sini, kita bisa mendapatkan 2 material yang dibutuhkan untuk evolusinya. Saat itu, Sueyu bilang dia mencium aroma yang familiar. Aroma mayat hidup ada di mana-mana. Tapi aku melihat sekeliling dan tidak menemukan satupun bayangan monster. Saat aku bingung kenapa tidak melihat monster, beberapa prajurit tengkorak tiba-tiba muncul dari tanah dan menangkap pergelangan kakiku. Pada saat yang sama, sistem memunculkan sebuah misi. EXP, bunuh 10 prajurit tengkorak. EXP 50% progres. Sueyu akan mendapatkan 50% EXP. Tak disangka hadiah misi sistem begitu besar. Jadi aku segera memerintahkan Sueyu untuk membunuh mereka semua. Detik berikutnya, auranya langsung meningkat. Energi merah mengubah tangannya menjadi cakar yang tajam. Dengan satu serangan, dia bisa merobek tubuh prajurit kerangka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua prajurit kerangka di sekitarnya telah terbunuh. Kekuatan Sueyu yang mengerikan membuat monster kerangka yang bersiap keluar dari kejauhan gemetar ketakutan. Saat mereka hendak mundur, Sueyu sudah berada di depan mereka. Detik berikutnya, monster kerangka berubah menjadi poin pengalamannya. Pada saat yang sama, sistem memberitahu bahwa tugas telah selesai. Segera setelah itu, cahaya kemasan menyelimuti tubuh Sueyu. Sistem memberitahu bahwa levelnya telah naik ke tier 1 level 3. Dan dia mendapatkan 1 poin atribut bebas. Tanpa ragu, aku meningkatkan bakat resistensi sihirnya. Dengan begini, nanti, dia bisa bertahan melawan monster dengan serangan sihir. Setelah itu, aku dan Sueyu terus mencari monster yang lebih kuat. Yang mungkin menjatuhkan material yang dibutuhkan Sueyu untuk berevolusi. Akhirnya, di kedalaman hutan, kami menemukan prajurit kerangka elit. Namun, kami menemukan bahwa seseorang telah mendahuluinya. Aku mengira itu adalah seorang jenius dari keluarga terpandang yang sedang berlatih di sini. Tetapi ketika aku melihat wajahnya dengan jelas, aku menyadari bahwa itu adalah Huo Xianer, primadona sekolah kami. Dia adalah putri tertua dari keluarga Huo, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Tianhui. Di usianya yang masih muda,
levelnya sudah mencapai tier 1 level 7. Saat itu, prajurit kerangka langsung menyerangnya. Namun, Huo Xian'er berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa sedikit pun panik. Melihat pemandangan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Saat prajurit kerangka hendak menerkamnya, tiba-tiba sesosok besar melesat cepat di atasku. Detik berikutnya, seekor makhluk seperti naga menghalangi prajurit kerangka. Ini adalah naga bumi, ras naga langka tingkat rendah. Huo Xian'er perlahan mengangkat tangannya. Selesaikan dengan cepat, katanya. Menerima perintah. Naga bumi hanya menatap prajurit kerangka. Aura mengerikannya, seperti pisau tajam, terus-menerus menghancurkan prajurit kerangka. Tak lama kemudian, seluruh tubuh prajurit kerangka berubah menjadi tumpukan tulang belulang. Melihat ini, aku menarik napas dalam-dalam. Inkah kekuatan hewan peliharaan tingkat tinggi? Tanyaku dalam hati. Hanya dengan tatapan, ia bisa memusnahkan monster yang kuat. Huo Xian'er membuka tutup botol kecil. Seketika, api jiwa prajurit kerangka tersedot ke dalamnya. Pemandangan ini benar-benar membuatku iri. Karena botol jiwa untuk mengumpulkan api jiwa adalah sesuatu yang selalu kuinginkan. Dan dia membawanya begitu saja. Tiba-tiba, Huo Xian'er melihat ke arahku. Karena kau sudah di sini, keluarlah, katanya. Merasa ketahuan dan tahu aku bukan lawannya, aku terpaksa keluar dengan gugup. Aku pikir aku harus menjelaskan kepadanya, tapi dia langsung mengenaliku. Aku pernah mendengar tentangmu di sekolah, katanya. Hewan peliharaan pertama yang kau kontrak adalah Jiangxi yang tidak bisa berevolusi. Tapi bagaimana kau berani datang ke Bukit Tulang sendirian? Ini bukan tempat untukmu. Mendengar ini, wajahku langsung muram. Ini kebebasanku, kataku, dan keamananku bukan urusanmu. Setelah mengatakan itu, aku berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, naga bumi menjadi marah. Kau bocah, berani-beraninya kau tidak memanggil majikanku, Nona, dan bahkan membentaknya. Kau cari mati, ya? Dia bersiap untuk memakanku. Aku hampir ketakutan setengah mati. Huo Xian'er tertawa terbahak-bahak. Sudah, katanya. Jangan mengganggunya. Melihat kesempatan ini, aku segera memanfaatkannya untuk kabur. Tiba-tiba, suara Huo Xian'er terdengar dari belakangku. Aku hanya bermaksud baik mengingatkanmu bahwa tempat ini sangat berbahaya. Tapi aku mengabaikannya dan berbalik pergi. Huo Xian'er sangat kesal karena aku tidak menghargainya. Bahkan hanya sedikit siswa kelas 3 yang berani datang ke Bukit Tulang Belulang sendirian. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh orang yang selalu mendapat peringkat terbawah di sekolah seperti dirimu. Jadi dia diam-diam mengikutiku. Tapi teknik menguntitnya yang buruk segera ku ketahui. Saat aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan, tiba-tiba dua tangan muncul dari tanah dan meraih kakiku. Aku baru menyadari bahwa aku tanpa sengaja masuk ke dalam perangkap prajurit kerangka. Hanya dalam sekejap, 3 ksatria kerangka dan segerombolan prajurit kerangka muncul di hadapanku. Huo Xian'er yang bersembunyi menarik napas kaget. Dia pikir aku sudah tamat. Melihat ksatria kerangka menerjangku sambil meraung, aku segera memanggil Sueyu. Tanpa diduga, kecantikan dan tubuh Sueyu yang luar biasa membuat Huo Xian'er minder. Mengapa zombie bisa secantik ini? Saat itu, Sueyu sudah dalam mode bertarung. Dalam sekejap, dia berada di belakang ksatria kerangka. Sebelum sempat bereaksi, beberapa cahaya merah menembus tubuhnya. Detik berikutnya, pecahan tulang berserakan di mana-mana. Huo Xian'er tercengang. Zombie ini terlalu kuat, tapi aku tahu betul ini bukan kekuatan penuh Sueyu. Saat itu, sistem memberiku 2 misi, 50% EXP. Kalahkan 20 ksatria kerangka. Hadiah, 50% EXP untuk hewan peliharaan dan 1 kostum khusus hewan peliharaan. 1 kostum khusus hewan peliharaan. Kalahkan 100 ksatria kerangka. Hewan peliharaan naik 1 level. Meskipun hadiahnya sangat besar, mengalahkan 100 ksatria kerangka cukup sulit. Untungnya, ada banyak ksatria kerangka di sini. Jadi aku memberi isyarat kepada Sueyu untuk menggunakan darah mengamuk. Dalam sekejap, dia tampak seperti sura jahat yang keluar dari neraka. Kecepatan dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Dalam sekejap mata, ksatria kerangka di depanku dicabik-cabik. Aku juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kekuatan rantai roh. Beberapa rantai besi melilit ksatria kerangka hingga tidak bisa bergerak. Sueyu melihat kesempatannya, mengangkat kakinya yang panjangnya 2,5 meter dan mulai mengumpulkan kekuatan. Tendangannya menerbangkan ksatria kerangka ratusan meter. Melihat Sueyu yang begitu ganas dalam mode darah mengamuk, Huo Xian'er yang bersembunyi berkeringat dingin. Zombie ini tampaknya lebih kuat dari naga bumiku. Aku juga bersemangat. Aku tidak menyangka Sueyu begitu mengerikan setelah menggunakan darah mengamuk. Melihat kelompok monster kerangka terakhir, Sueyu langsung berubah menjadi bayangan dan menyerbu mereka. Seperti malaikat maut, dia membantai monster-monster kerangka itu. Hanya dalam 2,5 menit, semua monster kerangka telah dimusnahkan. Saat ini, Huo Xian'er merasa terpukul. Tak disangka, si payah itu akan menjadi saingan terbesarku untuk masuk ke sekolah pengendali roh tingkat atas. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras untuk mengejarnya. Aku menggelengkan kepala tanpa daya sambil melihat sisa-sisa kerangka yang berserakan. Setelah mengalahkan begitu banyak monster kerangka,
Aku tidak melihat satupun material. Seandainya ada fitur pengambilan otomatis. Begitu aku selesai berbicara, sistem memunculkan sebuah misi. Naikkan level ke tier 2 level 1 untuk membuka fitur pengambilan otomatis. Dan satu item misterius. Apa yang kupikirkan? Itulah yang kudapatkan. Tapi Sueyu baru tier 1 level 3. Masih jauh dari target. Saat itu juga, aku tiba-tiba melihat sesuatu berkilau di antara puing-puing. Setelah kubongkar, ternyata itu adalah tulang tanpa cacat. Inilah material yang dibutuhkan Sueyu untuk berevolusi ke tahap selanjutnya. Sepertinya keberuntunganku mulai berubah. Sekarang aku hanya butuh kristal kegelapan tingkat rendah untuk bisa pergi dari sini. Lalu aku dan Sueyu mulai mencari target berikutnya. Sekaligus menyelesaikan 2 misi sistem. Setelah 2,5 jam bertarung, stamina Sueyu mulai menipis. Pakaiannya juga mulai rusak parah. Tapi saat dia mengaktifkan skill darah mengamuk lagi, semua efek negatifnya langsung hilang. Dan yang terjadi selanjutnya adalah bencana bagi para prajurit tengkorak. Energi mengerikan berkumpul di tangan Sueyu. Satu pukulan langsung menerbangkan tempurung kepala sersan tengkorak. Sistem memberitahu bahwa misi tahap pertama selesai. Mendapatkan 50% bonus EXP dan set perlengkapan eksklusif Sueyu. Dapat menahan serangan fisik dan sihir tertentu. Dan memiliki fungsi pembersihan otomatis. Aku segera mengambil pakaian itu dari ruang sistem. Dan menyuruh Sueyu memakainya. Sueyu mengangguk dengan polos. Seberkas cahaya putih menyilaukan melintas. 2 aliran darah panas menyembur keluar dari hidungku. Astaga, pria manapun pasti tak tahan melihatnya. Sistemnya memang pengertian, memberinya pakaian yang lebih terbuka. Dengan pakaian baru, Sueyu menjadi lebih kuat. Aku mengangguk puas. Pakaian ini memiliki fungsi perbaikan otomatis. Jadi bisa dipakai cukup lama. Saat seorang sersan tengkorak jatuh di kaki Sueyu, sebuah pilar cahaya keemasan muncul dari bawah kakinya. Selamat, hewan peliharaanmu Sueyu telah mencapai tingkat 1 level 4. Mendapatkan 1 poin bebas. Hari mulai gelap. Monster di malam hari terlalu berbahaya. Jadi aku dan Sueyu meninggalkan Bukit Tulang. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka panel atribut. Hanya dalam 1 hari, sistem telah membuat perubahan besar pada aku dan Sueyu. Hanya beberapa hari lagi sampai seleksi akademi. Aku harus meluangkan waktu untuk berburu monster dan meningkatkan level roh pelindung. Sementara itu, di sebuah villa mewah, Huo Xian'er masih berlatih keras. Meskipun sudah kehabisan napas dan berkeringat, dia tidak mau istirahat. Jika dia kalah dari seorang pecundang, seluruh keluarganya akan dipermalukan. Tingkah lakunya yang aneh menarik perhatian ayahnya. Huo Xian'er segera menceritakan semua yang dilihatnya kepada ayahnya. Namun, ayahnya mengira dia hanya salah lihat. Sejak dimulainya peradaban roh pelindung, tidak pernah ada preseden Jiangxi berevolusi. Lalu dia mengelus kepala Huo Xian'er dengan penuh kasih sayang. Meskipun seleksi akademi penting, kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Berikan yang terbaik saja. Hari seleksi akademi roh pelindung segera tiba. Aku pun datang ke kota Tianhui dengan penuh semangat. Mataku memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Sementara itu, banyak kapal udara mewah berdatangan di kota Tianhui. Ini adalah kendaraan para perwakilan dari berbagai akademi roh pelindung. Ada Lu Feng, perwakilan Akademi Naga Azure yang tampak anggun. Zitong, perwakilan Akademi Harimau Putih yang terlihat seperti pria parubaya biasa. Huo Ling, perwakilan Akademi Kura-Kura Hitam yang cantik dan suci. Dan Hong Xiu, perwakilan Akademi Zuke yang seksi dan menggoda. Mereka semua telah mencapai tingkat 7 tingkat lanjut. Namun mereka sangat menghormati wali kota Tianhui. Saat ini, peserta ujian di tempat ujian berangsur-angsur bertambah. Dan di tengah kerumunan, aku bertemu sahabatku, Liu Wu. Dia langsung berlari ke arahku dan memukulku. Dasar kau, beberapa hari ini aku tidak bisa menghubungimu. Kukira kau sudah keluar dari sekolah. Aku segera menjelaskan bahwa aku telah berlatih selama beberapa hari ini. Dan mengatakan padanya bahwa aku harus masuk ke Akademi Pengendali Roh tingkat atas. Tapi begitu aku selesai bicara, peserta ujian di sekitar tidak bisa menahan tawa. Lihat dirimu sendiri, menetaskan roh peliharaan sampah dan masih ingin masuk Akademi Pengendali Roh tingkat atas? Mungkin bahkan bekerja di pabrik pun tidak ada yang mau. Namun, aku tidak peduli. Mumpung ada kesempatan, tertawalah sepuasmu. Setelah hari ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Saat itu, seseorang menunjuk ke panggung dan berteriak kaget. Terlihat pusaran ruang angkasa muncul di meja juri. Detik berikutnya, wali kota dan perwakilan dari 4 akademi besar keluar dari sana. Selanjutnya, penguji mulai menjelaskan aturan ujian kepada para peserta. Ada 2 tahap. Tahap pertama adalah bertahan hidup di alam rahasia. Peserta akan dipindahkan ke alam rahasia tertentu. Di sana, kalian akan diserang oleh sekelompok monster tingkat 1. Kalian harus bertahan selama 3 hari untuk lulus. Tahap kedua adalah pertarungan kelompok antar siswa. 10 siswa teratas berkesempatan masuk ke Akademi Pengendali Roh tingkat atas. Saat itu, sistem memberikan sebuah misi. Selesaikan tahap pertama ujian penerimaan Akademi Pengendali Roh. Hadiah, 3 kristal energi roh. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke kerumunan dan berteriak.
Yang paling depan itu Huo Xian'er. Saat itu, Huo Xian'er sedang mencariku. Wali kota mengumumkan dimulainya tahap pertama ujian. Sebuah lingkaran teleportasi ruang angkasa muncul di depan semua orang. Peserta yang masuk akan muncul secara acak di setiap area tempat uji coba. Saat Huo Xian'er menjadi yang pertama melangkah ke lingkaran teleportasi, perwakilan Akademi Pengendali Roh Xuan Wu langsung tertarik padanya. Gadis kecil dari keluarga Huo ini memang berani. Namun, perwakilan Akademi Pengendali Roh Baihu tidak sependapat. Menurutku, siswa yang berada di urutan terakhir itu lebih menarik. Saat semua orang memasuki lingkaran teleportasi, ada yang dipindahkan ke hutan purba yang luas, ada yang dipindahkan ke gurun pasir yang tak berujung, dan aku dipindahkan ke puncak gunung. Aku segera memanggil Sueyu. Ini untuk memastikan keamananku. Lalu aku membawanya menuruni gunung. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar melintas di atasku. Detik berikutnya, suara yang memekakkan telinga membuatku secara refleks menutupi telingaku. Aku mendongak. Terlihat seekor burung baja bersayap besar melayang di atasku. Ia terus-menerus menyerangku dengan gelombang suara. Burung baja bersayap dewasa biasanya merupakan monster tingkat 4. Untungnya, ini hanyalah seekor anak burung. Aku memerintahkan Sueyu untuk mengajarinya bagaimana menjadi seekor burung. Detik berikutnya, Sueyu melompat. Ia langsung berada di depan burung baja bersayap. Ia mencakar kepalanya. Burung itu memuntahkan darah. Lalu ia berbalik dan melarikan diri. Siapa sangka, pemuda yang dianggap aib oleh sekolah, pada serangan pertamanya, diperebutkan oleh para guru dari 4 Akademi Pengendali Roh. Ternyata barusan, aku berencana untuk masuk ke dalam gua dan menghabiskan 3 hari ujian di sana. Tanpa diduga, burung baja bersayap yang terluka itu tiba-tiba kembali. Ia melayang di udara dan menyerangku dengan serangan suara yang dahsyat. Sepertinya aku harus mengalahkannya untuk lulus ujian. Tapi makhluk ini hanya berputar-putar di udara, tidak berani mendekat. Jelas dia takut dengan Sueyu di sisiku. Jadi, aku menyuruh Sueyu bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan. Dan aku sendiri bertindak sebagai umpan untuk menciptakan kesempatan baginya. Namun, burung baja bersayap yang awalnya berkepala sederhana, saat ini menjadi sangat pintar. Ia mengepakkan sayapnya, dan bulu-bulu bajanya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahku seperti hujan panah. Melihat itu, aku segera mengaktifkan perisai energi spiritualku untuk bertahan. Tanpa diduga, bulu-bulu itu langsung melemahkan sebagian besar pertahanan perisai energi spiritualku. Detik berikutnya, burung baja bersayap itu menukik ke arahku seperti peluru meriam. Sisa perisai energi spiritualku tidak cukup untuk menahan serangannya. Jadi, aku segera mengaktifkan keahlian rantai energi spiritualku. Dalam sekejap, beberapa rantai besi menyapu ke arah burung baja bersayap. Sebelum sempat bereaksi, ia terikat di udara dan tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, Sueyu yang telah menunggu lama tiba-tiba muncul di atasnya. Aura mengamuk terus memancar dari tubuhnya. Merasakan aura kematian, burung baja bersayap mulai berjuang mati-matian. Namun, rantai besi di tubuhnya tetap tidak bergerak. Detik berikutnya, Sueyu berubah menjadi bayangan hitam dan memotongnya menjadi 2. Kemudian, sistem memberitahu bahwa membunuh burung baja bersayap menjatuhkan 3 jenis material. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata ini semua adalah material evolusi tingkat tinggi. Tapi kekuatanku saat ini tidak cukup untuk menggunakan material ini. Aku harus segera menaikkan Sueyu ke tingkat 2. Lalu aku mengangkat tubuh burung baja bersayap dan berjalan menuju gua. Malam ini kita beruntung. Seluruh tubuh burung baja bersayap adalah bahan makanan terbaik. Biasanya hanya bisa dimakan di hotel bintang 5. Namun, pertarunganku barusan disaksikan sepenuhnya oleh orang-orang di luar. Ujian pencabutan langsung. Bahkan gadis dari Akademi Xuanwu mengubah sikapnya sebelumnya. Tak disangka, orang yang tampak biasa saja ini ternyata sangat kuat. Ia bahkan bisa dengan mudah membunuh burung baja bersayap tingkat 1 level 4. Perwakilan akademi lain juga mengangguk puas. Hewan peliharaannya ternyata adalah hewan peliharaan humanoid yang sangat langka. Saat itu, seorang staf menyerahkan sebuah dokumen kepada wali kota. Detik berikutnya, pupil matanya membesar. Ia berseru tanpa sadar. Hewan peliharaannya ternyata zombie. Begitu kata-katanya terucap, semua orang tampak tidak percaya. Tidak mungkin, perlu diketahui. Zombie adalah yang paling lemah di antara semua hewan peliharaan. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah membunuh burung baja bersayap yang lebih kuat darinya? Saat itu, perwakilan Akademi Xuanwu berseru. Mungkinkah zombinya telah berevolusi? Begitu kata-katanya terucap, semua orang kembali terkejut. Perlu diketahui, selama ribuan tahun ini tidak ada yang bisa membuatnya berevolusi. Sekarang, hal yang mustahil ini terjadi pada seorang remaja. Zombie wanita seksi berstoking hitam yang di mata orang lain hanya pantas untuk teman tidur. Di sini telah menjadi mesin pembunuh yang kejam. Hanya dalam sekali pandang, ia mengalahkan seluruh tim Raja Serigala Iblis. Ternyata, saat aku mengubah burung baja bersayap menjadi barbecue, di semak-semak di dekatnya, banyak monster terus berkumpul. Gerakan kecil ini langsung menarik perhatian Sueyu. Dia segera memperingatkanku tentang bahaya di dekatnya. Tanpa diduga, detik berikutnya, sepasang cakar tajam keluar dari semak-semak, disertai kilatan petir yang berderak.
seekor Raja Serigala Iblis memimpin sekelompok anak buahnya mendekati kami. Dan Raja Serigala Iblis ini memiliki level setinggi tingkat 1 level 7. Burung baja bersayap barusan hanyalah remah-remah di hadapannya. Melihat itu, aku malah tertawa. Aku pikir malam yang panjang ini akan membuatku sulit tidur. Tapi tak disangka ada poin pengalaman yang datang sendiri. Dengan perintahku, Sueyu segera memasuki mode pertempuran. Raja Serigala Iblis juga tidak mau kalah. Dengan raungan keras, ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk menyerang. Tangan Sueyu tiba-tiba berubah menjadi cakar tajam berwarna darah. Hanya dengan satu kibasan, ia mengalahkan dua serigala iblis yang nekat. Saat itu, seekor serigala iblis dengan curang mencoba menyerang dari belakang. Sueyu mengangkat kaki panjangnya yang 1,8 meter dan menendangnya hingga terlempar. Namun saat itu juga, Raja Serigala Iblis yang mengamuk tiba-tiba menyerbu ke arahku. Saat aku tersadar, mulutnya yang menganga sudah berada sangat dekat denganku. Aku segera memanggil Sueyu untuk menyelamatkanku. Energi merah aneh mulai mengalir dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, ia muncul di depanku. Kedua tangannya menahan mulut Raja Serigala Iblis dengan erat. Tapi saat itu, semua serigala iblis lainnya mengeroyok. Melihat itu, Sueyu segera mundur. Tangannya kembali berubah menjadi cakar tajam berwarna darah. Dalam sekejap mata, bayangan cakarnya menyapu seluruh kawanan serigala iblis. Setelah serangan itu, hanya Raja Serigala Iblis yang tersisa sendirian. Dan 3 luka yang dalam tergores di mata kirinya. Saat itu, ia benar-benar marah. Ia mengamuk, rela mengorbankan nyawanya untuk mencabik-cabik kami. Kecepatannya meningkat drastis. Melihat itu, Sueyu tanpa ragu mengaktifkan skill darah mengamuk. Ia dengan mudah menghindari serangan penuh Raja Serigala Iblis. Lalu, memanfaatkan jeda, ia mematahkan lehernya dengan satu tendangan. Setelah selesai, aku segera memeriksa tubuhnya. Secara tak terduga, aku mendapatkan hati serigala iblis dan darah kegelapan. Ini semua adalah bahan yang dibutuhkan Sueyu untuk berevolusi. Semua yang terjadi di sini ditayangkan kembali ke dunia luar. Saat itu, semua orang gempar. Mereka semua mengira aku adalah seorang jenius yang dilatih dengan biaya besar oleh keluarga terpandang. Hanya penguji yang tahu bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Karena aku dulunya adalah murid terburuk di kelasnya. Bahkan ia mengira hewan peliharaan yang kutetaskan tidak berguna. Ternyata ia salah besar. Perwakilan Lu Feng langsung menyatakan sikapnya. Siswa ini harus masuk Akademi Naga Biru kami. Wajah perwakilan Huoling memerah. Pria seperti ini, hanya pantas menjadi murid Akademi Kura-Kura Hitam kami. Melihat suasana semakin tegang, wali kota segera meminta mereka berdua untuk tenang dan melanjutkan menonton ujian. Saat aku dan Sueyu hendak pergi dari sana, tiba-tiba Sueyu menghalangiku. Ada sesuatu di depan. Seekor ular piton raksasa mengejar seorang peserta ujian. Setelah kulihat lebih dekat, ternyata peserta ujian itu adalah musuh bebuyutanku, Liu Wu. Dan ular piton raksasa itu adalah ular piton sisik biru tingkat 9 tahap 1. Ternyata, untuk melewati ujian dengan aman, dengan mengandalkan ular berbisa hitamnya untuk menyembunyikan baunya. Namun, dengkurannya saat tidur membangunkan ular piton sisik biru. Itulah sebabnya ia dikejar oleh ular piton raksasa itu. Ular piton sisik biru menyemburkan racun dalam jumlah besar. Ia bersumpah untuk melelehkan bocah yang mengganggu tidurnya itu. Liu Wu mengerahkan seluruh tenaganya, dan melompat ke depan untuk menyelamatkan diri. Saat ia hendak berdiri, ia melihatku. Tiba-tiba, sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Ia kemudian berlari ke arahku, sambil terus memprovokasi ular piton sisik biru di belakangnya. Sampah, kau datang di waktu yang tepat, teriaknya. Meskipun aku gagal dalam ujian, aku akan menyeretmu bersamaku. Ia lalu menekan tombol teleportasi. Namun, setelah ia berteleportasi, ia menyadari bahwa tangan kanannya telah menjadi camilan ular piton sisik biru. Dia mendorong petugas penyelamat di depannya. Pergi, aku tidak butuh pertolongan, aku ingin melihat sampah itu mati di dalam dengan mata kepalaku sendiri. Saat ini, sosok King Lin memenuhi seluruh layar. Huoling berkata dengan nada main-main. Menurut kalian, apakah dia bisa membunuh King Lin raksasa ini? Mendengar itu, Lu Feng menjadi sangat bersemangat. Kau bercanda, ini monster tingkat 1 level 9. Sama sekali berbeda level dengan Raja Serigala Iblis. Zitong di sampingnya berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh 50.000 poin federal untuk kemenangannya. Kalau begitu aku bertaruh dia akan kabur. Perwakilan Zuke, yang jarang berbicara, tiba-tiba berkata, meskipun aku optimis dengannya, aku tetap bertaruh dia akan kabur. Di dalam dunia rahasia, aku sudah bertarung melawan monster raksasa itu. Meskipun ada Sueyu, aku masih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan keahlianku tidak berpengaruh pada monster tingkat 1 level tinggi ini. Konsumsi energi spiritualku juga meningkat 2 kali lipat. Tetapi sekarang aku dapat membatasi gerakan monster tingkat 2. Dia dulunya adalah pemuda sampah yang diremehkan semua orang. Tapi sekarang, dia mengalahkan semua peserta dalam ujian. Para guru di tribun penonton sangat terkejut melihat ini. Pemuda yang dulunya biasa-biasa saja itu,
sudah tumbuh sampai sejauh ini. Saat ini, Sueyu kembali bertarung dengan King Lin. Tapi setelah beberapa ronde, mereka masih imbang. Tiba-tiba, King Lin menyemburkan racun ke arah Sueyu. Melihat itu, Sueyu dengan cepat menghindar. Tetapi kabut beracun yang dihasilkan racun tersebut membuatnya berada di posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat menyelesaikan ini. Beberapa rantai energi spiritual keluar dari tubuhku dan melilit King Lin. Dalam sekejap, ia terikat dan tidak bisa bergerak. Melihat itu, Sueyu menerjang ke depan. Saking cepatnya, sosoknya berubah menjadi bayangan. Detik berikutnya, ia menembus kepala King Lin. Kemudian, tubuh besar monster raksasa itu jatuh ke tanah. Adegan ini langsung mengejutkan Liu Wu yang berada di luar arena. Ini mustahil, dia jelas hanya sampah. Bahkan wali kota di atas panggung terkesan dengan kekuatanku. Dan guru Baitong di sampingnya sangat gembira. Karena dia memenangkan 150.000 poin federal. Guru Huoling meninggalkan tribun penonton dengan alasan ingin ke toilet. Sebenarnya, dia diam-diam ingin memberitahu kepala sekolah tentang hal ini. Dia ingin meningkatkan tawaran untuk merekrut jenius yang langka ini. Saat ini, Sueyu hampir naik ke tingkat 1 level 10. Dan aku sedang bingung mencari monster. Tiba-tiba, raungan di dekatnya menarik perhatianku. Ternyata itu adalah perintah Raja Serigala Iblis kepada anak buahnya untuk menyerang. Dan target mereka adalah Huo Xian'er yang sendirian. Meskipun kekuatan naga bumi Chang sangat kuat, kelemahannya yang lamban terlihat jelas saat ini. Ia tidak memiliki keuntungan melawan monster lincah seperti Serigala Iblis. Huo Xian'er segera menyuruh naga bumi Chang terbang ke udara untuk menghindari serangan. Tapi saat ini, Raja Serigala Iblis, yang belum bergerak, tiba-tiba menerjang. Melihat tidak bisa menghindar, Huo Xian'er menyuruh naga bumi Chang melawannya. Tapi detik berikutnya, mulut besar Raja Serigala Iblis menggigit naga bumi Chang. Hal ini menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Melihat itu, Huo Xian'er menjadi cemas. Jika jatuh, akibatnya akan buruk. Sepertinya satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa di Changlong adalah dengan menyerah dari ujian. Namun, saat dia hendak keluar dari alam rahasia, tiba-tiba beberapa sinar merah melintas di antara kawanan Serigala Iblis. Detik berikutnya, semua Serigala Iblis terlempar ke belakang. Kemudian, dua sosok muncul. Sepertinya naga bodohmu terluka parah. Baitong yang berada di luar menimpali. Guru Huo, sepertinya jenius yang kau pilih beruntung. Karena bertemu peserta lain yang membantunya. Jika aku jadi dia, aku tidak akan membantunya. Lagi pula, di arena ujian, semakin banyak orang, semakin banyak saingan. Mendengar itu, Guru Huoling terdiam. Namun wajahnya menjadi sangat muram. Kembali ke arena ujian, untuk segera mengakhiri pertarungan, aku menyuruh Sueyu mengaktifkan skill darah mengamuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua anak buah Serigala Iblis terbunuh. Melihat itu, Raja Serigala Iblis langsung merasa takut, dan tanpa sadar mundur. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkan poin pengalaman yang sudah di depan mata kabur? Aku segera menyuruh Sueyu mencegatnya. Detik berikutnya, Raja Serigala Iblis menjadi mayat. Huo Xian'er yang berada di samping tampak terkejut. Hanya dalam 1 bulan, kekuatannya sudah mencapai tingkat ini. Kemudian, dengan wajah memerah, dia meminta untuk bergabung denganku. Namun, aku pura-pura tidak mendengar. Lagi pula, siapa yang mau membawa beban di arena ujian? Melihat aku tidak merespon, dia langsung mengatakan bersedia membayar 100.000 poin federal untuk mempekerjakanku sebagai pengawal. Mendengar itu, aku langsung setuju. Karena 100.000 poin federal bisa membeli banyak material peningkatan level. Lalu aku mengulurkan tangan untuk meminta uangnya. Tapi dia mengira aku ingin berpegangan tangan dengannya. Apa ini tidak terlalu cepat? Lagi pula, kita baru kenal kurang dari 2,5 menit. Aku speechless. Kau pikir apa? Yang ku mau adalah 100.000 poin federalmu, bukan dirimu. Huo Xian'er hampir meledak mendengarnya. Ternyata orang ini benar-benar cowok lugu. Mendapatkanku bisa membuatnya kaya mendadak. Lalu dia bilang tidak membawa uang. Dan memintaku untuk mencatatnya. Mencatatnya juga boleh. Tapi tolong tanda tangani dan cap jempol di sini. Supaya kau tidak ingkar janji nantinya. Mendengar itu, Huo Xian'er langsung marah. Dasar cowok lugu. Pantas saja kau jomblo seumur hidup. Lalu tanpa ragu, dia membubuhkan cap jempolnya. Huo Xian'er akan membayar Yellow 100.000 poin federal. Sekarang kau puas? Sangat puas. Sehari ini, kau adalah rajaku. Saat itu, para guru di luar juga mengakui kekuatanku. Dan ingin merekrutku ke akademi mereka. Bahkan akademi Zuke yang tidak menerima siswa laki-laki pun bersedia membuat pengecualian. Tapi guru Lu Feng tampak bingung. Kenapa dia terlihat seperti kekurangan uang? Jenius seperti ini seharusnya tidak diabaikan oleh keluarganya.